Firman Allah pagi hari ini kita akan buka di dalam Yohanes 3 ayat 13 sampai 15. Yohanes 3 13 sampai 15. Saya minta kesediaannya Ibu Arsil untuk membantu membacakan ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini. Yohanes 6 ayat 13 sampai 15. Dipersilakan. Yohanes 6 ayat 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. 14. Ya. Ketika orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ya, terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masalah kemanusiaan dan keilahian Yesus, ya, karena sebagai orang percaya, ketika kita melihat Yesus, kita melihat sebagai manusia 100%, karena pada masa itu Yesus bisa dijamah, Yesus bisa menangis, Yesus bisa haus, Yesus bisa lapar, dan Yesus juga butuh istirahat. Hal-hal yang dilakukan oleh manusiawi juga dilakukan oleh Yesus. Tetapi di sisi yang lain, kita juga harus mempercayai bahwa Yesus juga Allah 100%. Tidak dapat disangkal, tidak dapat dipungkiri. Kemanusiaan yang ada di dalam diri Yesus sebenarnya adalah cara daripada Allah untuk berbicara kepada manusia. Kemanusiaan Yesus adalah cara Allah untuk mendekatkan diri kepada manusia. Tetapi hal itu justru menjadi sampai hari ini pertentangan yang tidak pernah ada habis-habisnya. Ya, persis seperti pada waktu ketika 2000 tahun yang lalu Yesus berada, sampai hari ini pun masih banyak orang yang memperdebatkan apakah Yesus itu Allah, apakah Yesus itu manusia. Jawabannya Yesus 100% manusia dan 100% Allah. Keilahian Yesus kadang ditunjukkan oleh Yesus pada momen-momen tertentu, dan apa yang dilakukan oleh Yesus ini tidak bisa dilakukan oleh manusia. Seperti kebangkitan daripada Lazarus, ya, yang sudah mati selama 4 hari dibangkitkan oleh Yesus. Pemuda Naim yang digotong keluar untuk dikubur, ketika berjumpa dengan Yesus, Yesus bangkitkan pemuda ini dan menjadi hidup. Nah, ini salah satu tanda bahwa dalam Yesus ada keilahiannya, karena Yesus mempunyai kuasa untuk memberi hidup ataupun mengambil hidup dalam kehidupan seseorang. Seperti contoh pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan karena tidak mengeluarkan buah, dan seketika pohon itu layu dan mati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan di dalam kehidupan orang percaya, ternyata mereka melihat Yesus juga dari dua sisi. Ya, ada yang melihat Yesus dari sisi ilahinya, tetapi ada yang melihat Yesus dari sisi jasmaninya. Dalam hal ini, ya, ada sebagian orang percaya ketika dia datang kepada Tuhan, dia hanya mencari perkara-perkara yang lahir, perkara-perkara yang jasmani, seperti yang ditunjukkan di dalam Injil Yohanes 6
Bagaimana ketika Yesus membuat 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang dan masih ada sisa yang cukup banyak. Dan setelah Yesus mengadakan mujizat itu, ada sebagian orang, saya yakin sampai Yesus tahu bukan sebagian kecil lagi, tetapi ini sudah sebagian besar orang yang hadir di 5.000 orang yang baru saja memakan roti mujizat yang dibuat oleh Yesus. Mereka ada sebuah permufakatan hendak menjadikan mereka Yesus sebagai raja. Ya, raja di sini yang dimaksud adalah raja duniawi. Dengan maksud ketika Yesus menjadi raja, maka murid-murid, maka orang banyak itu mereka tidak akan kekurangan. Saudara bisa bayangkan dengan modal yang minim, hanya 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Dan itu sesuatu hal yang luar biasa sekali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus ingat bahwa kemanusiaan Yesus itu mati ketika Yesus disalib dan dikubur. Ya, tetapi keilahiannya itu tidak bisa mati. Tetapi keilahiannya itu yang membangkitkan tubuh Yesus itu menjadi tubuh yang sempurna, menjadi tubuh yang tidak terbatas. Nah, 2 hal ini harus kita pahami bersama-sama. Bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita hanya mencari yang materi, mencari yang jasmani, itu terbatas sekali. Ya. Dan ketika saudara tidak mendapatkan apa yang saudara inginkan secara jasmani, ya, ada banyak orang Kristen ketika dia tidak mendapatkan hal yang materi, hal yang jasmani, kekayaan, kepujian, perhatian dan sebagainya, mereka undur meninggalkan Tuhan, mereka murtad meninggalkan Tuhan. Saya katakan seperti ini karena saya mengenal betul, ya, beberapa mereka yang meninggalkan Tuhan karena masalah-masalah jasmani. Nah, ini sebuah kesalahan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita menjadi orang yang percaya, jangan cari yang jasmani, terbatas. Jangan cari yang jasmani, tidak memuaskan. Tetapi carilah Yesus sebagai Tuhan, carilah Yesus sebagai Allah atau yang rohani. Maka seperti Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa contoh di dalam firman Tuhan ketika kegagalan daripada murid-murid Tuhan ketika menempatkan Yesus secara jasmani. Kita ingat peristiwa ketika murid-murid diserang badai yang hampir menenggelamkan kapal mereka. Di sana dituliskan bahwa Yesus dibiarkan oleh murid-murid itu berada di burita. Ya. Dengan kata lain, mereka membiarkan Yesus. Mengapa mereka membiarkan Yesus? Karena mereka hanya melihat Yesus sebagai manusia. Ya, karena mereka melihat Yesus sama seperti diri mereka. Hanya mungkin ilmu agamanya lebih tinggi Yesus daripada murid-murid. Dan itu terbukti ketika Yesus menghardik supaya badai, supaya angin itu diam, mereka kaget. Loh, siapa orang ini? Ya, jadi artinya selama mereka bersama-sama dengan Yesus sebelum peristiwa perahu murid-murid yang diterjang badai, mereka hanya melihat Yesus sebatas manusia. Saudara, ketika dalam hidup kita sebagai orang percaya, ketika kita mempercayai Tuhan sebagai manusia, maaf, rasa hormat, rasa pengagungan kita pun kepadanya
juga seperti kepada manusia. Ya, dalam arti kita tidak segan-segan menyakiti Tuhan, kita tidak segan-segan mengingkari Tuhan, kita tidak segan-segan melupakan Tuhan. Ya, karena melihat Yesus secara jasmani. Murid-murid pun juga demikian. Nilai ibadahnya, nilai penyembahannya, nilai pengakuannya, karena melihat Yesus sebagai manusia, sama ketika mereka memperlakukan orang yang lain di hadapan mereka. Nah, ini sebuah kesalahan yang fatal. Ya, dan murid-murid ketika mereka melihat Yesus secara manusiawi, mereka mengalami kegagalan di dalam hidupnya. Ya, lalu kemudian yang berikut, orang-orang yang ada di Nazaret, ketika Yesus diizinkan untuk berkhotbah di sinagog, ya, dan mulailah mereka mengingat karena Yesus mulai pelayanan umur 30 tahun. Jadi ketika Yesus masa-masa kembali pulang dari Mesir, yang mungkin balita begitu, sampai dengan remaja, Yesus berada di Nazaret. Ya, jadi artinya selama beberapa puluh tahun, 20 kurang lebih, mereka mengenal siapa Yesus. Dan mereka bilang ketika mereka mendengar khotbah Yesus, mereka mendengar, kalau boleh saya katakan, pengurapan Tuhan yang ada di dalam Yesus ketika menyampaikan berita firman itu membuat mereka tertegun, membuat mereka takjub. Setiap kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Yesus itu menggetarkan. Tetapi di sisi yang lain, ketika orang-orang mulai mencoba melihat Yesus dari sisi jasmaninya, oh, Yesus itu masih saudaranya Bude. Oh, Yesus itu masih saudaranya bule. Oh, Yesus itu masih keponakan saya. Ya, saya masih ada hubungan famili dengan Yesus. Nah, ketika hal itu mulai mereka tunjukkan, maka yang rohani yang sudah mereka terima itu hilang. Mereka mulai membatasi Yesus secara manusiawi dan memberi penghargaan Yesus juga sebagai manusia. Akibatnya mereka menjadi kecewa. Dan firman Tuhan katakan di Nazaret, Yesus tidak pernah mengadakan satu mujizat pun kecuali beberapa mujizat kecil yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah kesalahan yang tidak boleh terjadi dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan percaya kepada Yesus supaya diberkati. Jangan percaya kepada Yesus supaya saudara naik jabatan. Jangan percaya kepada Yesus supaya saudara terima mujizat. Tetapi percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan. Ya, karena kalau yang jasmani itu menjadi sasaran kita, saudara, itu terbatas. Saudara butuh makan, dikasih makan, ya sudah, yang lain tidak dapat. Saudara butuh naik pangkat, setelah naik pangkat, ya sudah, yang lain saudara nggak dapat. Tapi coba perhatikan ketika Yesus bertemu dengan Sakeus, yang dikatakan sebagai orang berdosa, yang dikatakan sebagai seorang pemungut cukai, seorang yang kejam, seorang yang lalit. Apa yang dilakukan oleh Sakeus kepada Yesus? Sakeus memberi penghargaan kepada Yesus sebagai Tuhan. Ya, dipersilahkan Yesus duduk di tempat yang terbaik di rumahnya. Artinya tempat yang terbaik itu tempat yang tinggi. Ya, Yesus dijamu dengan makanan yang paling enak. Dan yang paling pasti, ketika Sakeus mencari Yesus secara rohani, terjadi sebuah pertobatan di dalam hatinya. Ya, Sakeus mengatakan separuh hartaku. Sakeus tahu bahwa ada banyak harta bendanya yang dia milikinya itu tidak halal.
Dia berikan, aku berikan separuh kepada orang miskin. Dan jika ada orang-orang yang pernah dibuat menderita, maka akan dikembalikan 2 kali lipat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dalam hidup kita orang percaya, kita mencari Yesus sebagai Tuhan dan Allah, pasti akan terjadi sebuah perubahan dalam hati. Pasti akan terjadi sebuah perubahan dalam hidup. Dengan kata lain, ketika kita mencari Yesus sebagai Tuhan, kita memberi tempat kepada Tuhan itu di dalam hati kita. Ya, dan tentunya ketika Roh Tuhan, ketika Tuhan bertata, ya, kasihlah Tuhan dengan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan seluruh hidupmu. Itu ada dan persembahkan dalam hidup ini, maka itu adalah sebagai ibadah yang sejati. Apa yang terjadi ketika Yesus ada di dalam kehidupannya Sakius? Yesus katakan, hari ini terjadi keselamatan atas seisi rumah ini, dan orang ini pun disebut sebagai keturunan Abraham. Luar biasa. Ketika Yesus hadir di dalam kehidupan Sakius, Sakius mendapatkan semuanya. Mendapatkan jaminan keselamatan, mendapatkan jaminan berkat, tidak satu berkat tetapi banyak berkat. Ya, banyak berkat. Dan itu dialami oleh Sakius ketika Yesus sebagai Tuhan itu hadir di dalam kehidupannya. Perwira yang ada di Kapernaum, ketika hambanya sakit, hambanya tidak digotong, dia hanya datang kepada Yesus dan dia hanya katakan, Tuhan, katakan sepatah kata pun, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara, ketika kita mencari Tuhan di dalam hidup ini, maka kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang hidup, yang tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi. Pertolongannya tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi. Kuasanya tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi. Mujizatnya tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi. Ya, ketika kita menghadirkan Yesus dalam hidup ini, kita sedang melebarkan sayap ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang. Ketika kita menghadirkan Yesus, kita mengizinkan Yesus mengangkat di dalam kehidupan kita. Jangan salah melihat Yesus. Lihatlah Yesus sebagai Tuhan dan hargai dalam cara kita menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melakukan sesuatu kepada Tuhan, Yesus sebagai Tuhan. Ya, jangan Yesus sebagai manusia. Kalau kita melihat Yesus sebagai manusia dalam ibadah kita, kita cuek aja, kita santai aja. Emangnya gua pikirin wong Yesus itu manusia, dan kita nggak dapat apa-apa. Murid-murid gagal, dia hampir tenggelam, hampir mati, karena mereka melihat Yesus sebagai manusia, tidak melihat Yesus sebagai Tuhan. Hari-hari terakhir ini tinggikan nama Yesus. Hari-hari terakhir ini muliakan Yesus. Muliakan Yesus, tinggikan Yesus di dalam hati kita. Muliakan Yesus, tinggikan Yesus di tengah-tengah keluarga kita. Muliakan Yesus, tinggikan Yesus di tengah-tengah pekerjaan kita. Muliakan Yesus, tinggikan Yesus di tengah pelayanan kita. Muliakan Yesus, tinggikan Yesus di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan nikmati kuasanya yang tidak terbatas, pertolongannya yang tidak terbatas, berkatnya yang tidak terbatas, menyertai kita sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan.